Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan. Semua sudah sarapan? Datang sekolah tadi sudah sarapan? Sudah. Oke, baik. Jadi Bapak minta Cindy untuk membawa kita dalam doa pembukaan sebelum kita mulai belajar. Silakan Cindy. Marilah kita siapkan hati yang fantasi berdoa. Dalam Bapa, dalam Allah, dalam Kristus. Dalam Bapa dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas rahmat dan berkat-Mu sehingga kami dapat berkumpul di sini. Guna untuk memberkati kegiatan pembelajaran ini, berkatilah kami dalam mengikuti pembelajaran ini, dan kiranya kegiatan ini dapat berguna bagi masa depan kami. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Cindy. Silakan duduk kembali. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita lanjut, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Ya. Bapak akan absen dulu kehadiran kalian pada siang hari ini. Baik, pasang telinga baik-baik, dengarkan Bapak ke sini. Bapak akan bacakan satu nama kalian. Oke? Katarina Novendra Klanita. Hadir Pak. Ya. Yohanes Kristianus Pranata. Ya, tidak hadir. Baik. Maria Aprilia Renata. Hadir Pak. Oke. Juliana Leli Kartika. Hadir Pak. Baik. Teresia Benedikta Afra Nani. Hadir Pak. Oke. Adriani Kursini Tabur. Hadir Pak. Ya. Fredericus Junior. Ya, hadir. Maria Kartika. Ya, hadir juga. Baik. Steviana Jelita. Hadir Pak. Ya. Claudius dan Putra Gumilang. Hadir Pak. Yunita Jelita. Hadir Pak. Gracia Mardinata Lenu. Hadir Pak. Mardiana Koreti Aprilda. Hadir Pak. Ya, baik. Dua orang yang tidak hadir. Ya Pak. Baik, kita berdiri dulu. Biar kita tetap semangat, kita berdiri dulu. Kita yel-yel dulu. Jadi sebelumnya Bapak berikan contoh yel-yelnya kepada kalian semua. Oke? Ya Pak. Semangat. Oke, baik. Jadi tema yel-yel kita yaitu tepuk semangat. Nanti Bapak berikan contoh dulu pada kalian, lalu sebentar kalian akan ikut secara bersama-sama. Oke? Ya Pak. Perhatikan baik-baik. Tepuk semangat. 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 Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, bisa ikut? Bisa Pak. Ya, coba kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Ikut bapak-bapak. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, silakan dulu. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke kegiatan yang berikutnya. Ya. Baik. Jadi materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini yakni operasi penjumlahan bilangan bulan. Nah, apa tujuan kita mempelajari operasi penjumlahan bilangan bulan? Yang pertama, supaya kalian bisa mengetahui tentang operasi penjumlahan bilangan bulan itu sendiri. Yang kedua, supaya kalian bisa menjelaskan apa dan bagaimana itu operasi penjumlahan bilangan bulan. Yang ketiga, supaya kalian bisa mendemonstrasikan. Tentunya sebentar Bapak akan membagikan kepada kalian alat peraga yang akan membantu kita, membantu saya dan kalian dalam mendemonstrasikan
operasi penjumlahan bilangan bulat. Sepakat tidak? Oke, baik. Nah, untuk itu Bapak meminta kalian agar kalian bisa memperhatikan ke layar sebentar, karena Bapak akan menjelaskan sedikit materi tentang operasi penjumlahan bilangan bulat. Silakan perhatikan ke papan ke layar. Iya. Bisa? Bisa baca? Ya, baik. Materinya tentang operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, sebelumnya seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi, bahwa kita harus mengetahui dulu apa itu bilangan bulat. Baik. Yang pertama, pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat itu merupakan perluasan dari bilangan saja. Seperti yang kalian lihat di layar, himpunan bilangan bulat itu terdiri atas himpunan bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang selanjutnya disebut bilangan bulat positif, bilangan bulat 0, dan himpunan lawan dari bilangan asli, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Yang selanjutnya disebut himpunan bilangan bulat negatif. Baik, sekarang nah, operasi hitung bilangan bulat pada penjumlahan dan pengurangan. Kita siang ini fokus pada operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Nah, apa itu penjumlahan bilangan bulat? Jadi, cara penjumlahan bilangan bulat adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika kedua bilangan tandanya sama, maka tanda hasil penjumlahan sama dengan tanda kedua buah bilangan, dan hasilnya sama dengan penjumlahan kedua bilangan tersebut. Contoh soal, hasil dari 15 tambah 15. Iya, tentunya kalian tahu 15 tambah 15 itu sama dengan 30. Iya. Nah, selanjutnya hasil dari negatif 14 tambah negatif 20 itu sama dengan negatif 34. Itu penjumlahan. Nah, jika kedua bilangan tandanya berbeda, maka tanda hasil penjumlahan sama dengan tanda bilangan terbesar dalam penjumlahan tersebut, dan hasil sama dengan selisih antara bilangan terbesar dengan bilangan terkecil dalam penjumlahan tersebut. Baik. Contoh soal. Bisa baca ya? Bisa baca? Bisa lihat? Ya. Hasil dari negatif 24 tambah 12. Perhatikan baik-baik. Untuk soal ini dia jelaskan begini. Untuk soal ini silakan pelajari kembali pembahasan jika kedua bilangan tandanya berbeda. Ini artinya bahwa tanda hasil penjumlahan sama dengan tanda bilangan terbesar dalam penjumlahan tersebut. Bilangan terbesar di sini yakni negatif 20. Iya. Nah, negatif 24. Iya, bilangan yang terbesar dalam penjumlahan tersebut adalah negatif 24. Maka hasilnya pun pasti negatif atau minus. Kemudian, pelajari kembali pembahasan. Jika kedua bilangan tandanya berbeda, hasilnya sama dengan selisih antara penjumlahan dua bilangan tersebut, sama dengan 24 dikurangi 12 maka 14. Jadi selisih antara kedua bilangan tersebut. Maka jika digabungkan kedua bilangan tandanya sama dan kedua bilangan tandanya berbeda, hasilnya jadi negatif 12. Seperti itu. Jadi
negatif 24 ditambah 12. Ketika mengikuti langkah-langkah seperti ini, maka hasilnya sama dengan negatif 12. Oke, baik. Jadi, nah, saya rasa itu sedikit contoh, Bapak rasa itu sedikit contoh yang berkaitan dengan bagaimana cara menjumlahkan bilangan bilangan bulan. Oke, baik. Selanjutnya kita bagi ke dalam, kita di sini jumlahnya kurang lebih 13 orang, ya tidak? Iya. Tidak apa-apa dua orangnya tidak datang. Coba kita bagi ke dalam 3 kelompok. Nanti Bapak akan tentukan siapa penanggung jawab dari tiap kelompoknya, dan dia akan memilih anggota kelompoknya. Oke, sepakat? Iya. Masih semangat? Oke, baik. Sekarang untuk kelompok yang pertama itu Bapak tentukan Catherine ya sebagai penanggung jawab kelompoknya. Kelompok pertama Bapak berikan atau Bapak persilakan tempat di bagian kanan Bapak. Silakan Catherine pilih anggota kelompoknya. Catherine berdiri lalu pilih anggota kelompok. Silakan. Ya. Setelah kalian sudah stay atau sudah berada pada kelompok masing-masing, Bapak akan membagikan kepada kalian alat peraga. Alat peraga yakni garis jembatan garis bilangan dengan mobil mainan. Jadi alat peraga ini yang akan membantu kita untuk mendemonstrasikan cara menjumlahkan atau cara operasi penjumlahan bilangan bulan. Bagaimana? Kalian sepakat dan Bapak? Oke, ini untuk kelompok 1, silakan. Ya, penanggung jawabnya silakan. Terus ini untuk kelompok 2, silakan penanggung jawabnya. Ini untuk kelompok 3, silakan. Oke. Nah, sekarang Bapak akan membagikan mobil mainan. Mobil mainannya oke, sekarang ini untuk kelompok 1. Ya, ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Oke, silakan. Baik. Yang sudah bertuliskan angka-angka di situ dibalik menghadap ke depan. Yang bertuliskan angka-angka menghadap ke depan. Iya. Oke, hati-hati. Iya. Oke, baik. Nah, sekarang sebelum kita melakukan demonstrasi yang berkaitan dengan penjumlahan bilangan bulan, Bapak akan menunjukkan kepada kalian video yang berkaitan dengan cara menjumlahkan bilangan bulan dengan menggunakan mobil mainan dan dekatan garis bilangan. Sekarang sekali lagi Bapak mengajak kalian untuk melihat ke layar. Silakan. Sekarang kita simak ya. Ya, sifat-sifat pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Ya. Coba perhatikan. Yang pertama, apabila bilangannya positif, maka bergerak maju. Yang kedua, apabila bilangannya negatif, maka bergerak mundur. Yang ketiga, apabila operasinya penjumlahan, maka arahnya tetap. Yang keempat, apabila operasinya pengurangan, maka berbalik arah. Baik. Jadi yang kita bahas sekarang tentang penjumlahan bilangan bulan. Kita fokus pada penjumlahan bilangan bulan. Perhatikan itu. Mobilnya hampir sama dengan mobil yang ada pada jembatan garis bilangan kalian.
2 ditambah negatif 3. Perhatikan. Ya. 2 merupakan bilangan positif. Ya. Maju sebanyak 2 langkah. Oke. Karena operasinya penjumlahan, maka mobil tersebut arahnya tetap. Ya. Tetapi karena diikuti ditambah dengan negatif 3, nah, gitu. Bilangannya negatif, maka dia mundur sebanyak 3 langkah dari titik 2. Dari titik 2. Hasilnya berapa itu? 1. Salah. Hasilnya negatif? Negatif 1. Iya, negatif 1. Hasilnya negatif 1. Harus perhatikan baik-baik. Iya. Sehingga 2 tambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Oke. Perhatikan lagi contoh yang berikut. Kuncinya tadi itu di atas. Nomor 2. Negatif 3 ditambah negatif 2. Nah, sekarang perhatikan. Karena bilangan pertama adalah negatif, ya, negatif 3, maka mobil berjalan mundur. Ya. Lalu karena operasinya penjumlahan, maka arah mobil tetap, dia tidak berubah dan dia tidak berbalik. Paham? Ya. Lalu ditambah negatif 2. Karena bilangan yang kedua ini merupakan bilangan negatif juga, maka dia mundur dari titik negatif 3, mundur sebanyak 2 kali. Iya, sebanyak 2 kali ini. Sehingga hasilnya negatif 5. Iya, negatif 5. Sampai di sini sudah bisa paham dengan penjumlahan atau operasi penjumlahan bilangan bulat? Setelah kalian melihat sedikit ilustrasi atau video yang berkaitan dengan penjumlahan bilangan bulat, apa kalian sudah bisa mengerti tentang operasi penjumlahan bilangan bulat? Oke, kita coba mendalami operasi penjumlahan bilangan bulat menggunakan alat peraga ini. Nanti Bapak akan tampilkan di layar soal yang akan kalian bahas di dalam kelompok, lalu kalian demonstrasikan di dalam kelompok. Sekarang lagi-lagi Bapak meminta kepada kalian untuk melihat atau memperhatikan di layar. Jadi di sini Bapak akan menunjukkan soal yang akan kalian bahas di dalam kelompok kalian masing-masing, ya. Ya. Lalu sebentar kalian akan mendemonstrasikannya, mendiskusikannya, mendemonstrasikannya, lalu kalian presentasikan hasil pekerjaan kalian. Silakan ketua kelompok masing-masing untuk mencatat soal sesuai dengan kelompok. Ya, jadi ini untuk soal yang akan dibahas dan didiskusikan oleh kelompok 1. Lalu ini soal yang akan dibahas dan didiskusikan oleh kelompok 2. Dan yang berikutnya soal yang akan dibahas dan didiskusikan oleh kelompok 3. Silakan catat. Silakan berdiskusi. Bapak kasih waktu kalian 7 menit. Oke, silakan. Silakan berdiskusi, berembuk. Dan di sini kalau misalnya masih ada yang belum paham tentang materi ini, silakan kalian bertanya, tidak masalah. Karena forum ini forum diskusi kita, dan kita bebas untuk menyampaikan pendapat atau menyampaikan pertanyaan. Silakan sambil berdiskusi, Pak. Silakan sambil berdiskusi pasal 5 dan data Bapak. Nah, jadi di sini
itu setiap kelompok mendapatkan soal sebanyak 10 nomor, ya tidak? Ya. Tinggal kalian bagikan saja, ya. Tinggal kalian bagikan saja. Dari kelompok 1 4 orang, berarti bagi 2. Iya, dari 2 1 orang silakan kerja 2 soal, 1 orang silakan kerja 2 soal. Jumlah per orangnya 8 soal. Tanggung jawab dari ketua kelompoknya untuk mengerjakan soal sisa. Sepakat? Silakan. Nanti di sini yang bertanggung jawab penuh adalah ketua kelompok. Begitu pula halnya dengan kelompok 2. Karena di sini kelompok 2 hanya 3 orang, berarti setiap anggota dibebani 3 nomor soal. Dan 1 soalnya, soal yang terakhir yaitu dikerjakan oleh ketua kelompok. Lain halnya dengan kelompok 3, sama dengan kelompok 1, maka kalian masing-masing anggota kelompok mengerjakan 2 soal. Oke? Lalu soal yang terakhir menjadi tanggung jawab, atau soal kesisaannya menjadi tanggung jawab ketua kelompok. Silakan. Bapak kasih waktu kamu kurang lebih 5 menit lagi untuk mengerjakan ini. Kalau misalnya ada hal-hal yang masih kurang paham berkaitan dengan soal penjumlahan, silakan bertanya. Ya, silakan bertanya ke Bapak. Kalau misalnya masih ada kendala, masih kurang paham, silakan bertanya. Tidak perlu ragu. Ya, tidak perlu ragu, anggap biasa-biasa saja. Dan saya yakin pasti kalian semua bisa untuk mengerjakan ini. Bagaimana kelompok 3? Sudah? Sudah. Cepat. Tidak apa-apa. Kelompok 1, kamu punya? Sudah, Pak. Oke, bagus sekali. Soal. Kelompok 2 sudah. Oke, semua sudah. Baik. Kalau misalnya semua sudah, kita coba tes. Tesnya bagaimana? Itu dengan cara mendemonstrasikan hasil kerja kalian dengan menggunakan mobil mainan dan jembatan garis bilangan ini. Bisa tidak? Bisa. Oke, baik. Sekarang Bapak akan tunjukkan. Ini per kelompok. Siap? Masih semangat? Masih semangat? Masih, Pak. Sekarang kita mulai dari kelompok 1. Saya yakin kelompok 1 sudah persiapkan hasil pekerjaannya agar bisa dibuat atau didemonstrasikan di depan teman-teman kelompok 2 dan kelompok 3, begitu juga di depan saya. Baik, kelompok 1 sudah dibagikan tadi soalnya? Sudah. Baik, silakan. Siapa dari kelompok 1 yang akan mendemonstrasikan pertama untuk nomor soal yang akan dia bawa? Tapi sebelumnya kelompok 1 berdiri dulu. Silakan berdiri untuk kelompok 1. Iya, di depan kawan-kawan kamu perkenalkan diri dulu. Silakan. Ketua kelompok, silakan. Selamat siang, Bapak, Ibu guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mendemonstrasikan cara penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan alat peraga, mobil mainan dan jembatan garis bilangan. Perkenalkan, nama saya Katarina Marventanti Clarita. Silakan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nadia Afrilia
Oke, silakan duduk. Iya, baik. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Baik. Untuk soal yang pertama, soal nomor 1 dan nomor 1 dan nomor berapa? Silakan ketua kelompoknya sampaikan soal. Jadi yang untuk presentasi pertama ini nomor berapa? Siapa yang mewakili kelompok 1 untuk presentasi bagian pertama? Rila. Oh ya, silakan Rila berdiri. Iya, dia akan mempresentasikan soal nomor berapa, Rila? Nomor 1 dan nomor 2. Silakan Rila. Silakan. Silakan Rila. Sebutkan nomor 1 soalnya seperti apa, lalu baru dijelaskan. Soalnya nomor 1, 4 ditambah 5. Oke, silakan Rila. Coba demonstrasikan. Mula-mula mobil berada pada titik 0. Iya. Lalu mobil bergerak maju ke titik 4. Oke, baik. Lanjut Rila. Karena operasinya penjumlahan, maka arah mobil tetap ditambah dengan 5, maka mobil bergerak maju sebanyak 5 kali. Sehingga hasil dari 4 tambah 5 sama dengan 9. Iya, benar sekali Rila. Hasil dari 4 tambah 5 sama dengan 9. Terbukti ketika Rila mendemonstrasikan soal 4 tambah 5 melalui mobil mainan dan jembatan garis bilangan. Bagaimana teman-teman? Sepakat dengan hasil yang disampaikan oleh Rila? Sepakat. Mari kita berikan aplaus ke teman Rila. Baik, lanjut. Soal yang kedua, ya. Soal yang kedua, 3 tambah 5. 5 tambah 3. Iya. Tidak apa-apa, 3 tambah 5 juga sama. Ya, silakan. Mula-mula mobil berada pada 0. Iya. Lalu mobil bergerak Sudah pasti di titik 0. Minta maaf Rila, saya potong. Sudah pas di titik 0. Iya, ini titik 0-nya. Ya, silakan. Mula-mula mobil berada pada titik 0. Lalu mobil bergerak maju ke titik 4, ke titik 3. Karena operasinya penjumlahan, maka arah mobil tetap ditambah dengan 5, maka mobil bergerak maju sebanyak 5 kali. Sehingga hasil dari 3 tambah 5 sama dengan 8. Coba majukan mobilnya dulu. Saya lihat mobilnya masih tetap di 0 saja. Maju dulu. Ke titik berapa yang pertama? Ke titik? Iya, ke titik 3. Terus ditambah 5. Berarti dia bergerak sebanyak berapa kali? 5 kali. Dari? titik 3. Iya. Silakan. 2, 3, 4, 5. Hasilnya berapa? 8. Iya, hasilnya 8. Simpulkan jadi 3 ditambah 3 tambah 5 hasilnya 8. Iya, benar sekali. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Benar tidak jawabannya? Benar. Mari kita berikan aplaus sekali lagi. Baik, hanya 2 nomor teman Rila. Oke, silakan duduk. Kita tunggu penampilan dari presentasi dari peserta yang berikutnya dari kelompok 1. Silakan. Oke, ternyata Afra. Silakan Afra. Soal nomor berapa Afra? Soal nomor 3 dan 4. Silakan Afra. Soal nomor 3 dan 4. Soal nomor 3 12 tambah 6. Soal nomor 4 3 tambah negatif 4. Baik. Soal nomor 3 12 tambah 6. Silakan. Mula-mula mobil berada pada titik 0. Iya. Lalu mobil bergerak maju ke titik 12.
Hati-hati, awas jatuh mobilnya. Iya. Wih, cepat. Oke, titik 12. Terus. Karena operasinya penjelasan, maka arah mobil tetap ditambah dengan 6. 6. Maka mobil bergerak maju sebanyak sebanyak 6 langkah dari titik 12. Oke. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba simpulkan. Jadi Hasil dari 12 ditambah 6 sama dengan 18. oke. Jadi hasil dari 12 ditambah dengan 6 itu sama dengan 18. Jadi terbukti setelah Afra mendemonstrasikan dengan menggunakan mobil mainan dan garis bilangan. Benar tidak? Hasil dari 12 tambah 6 sama dengan 18. Teman-teman yang lain, benar tidak? Benar. Baik, terima kasih. Berikan applause kepada teman-teman. Selanjutnya, soal nomor 4. 3 ditambah negatif 4. Silakan. Mula-mula mobil berada pada titik. Sabar. Mobilnya di tengah dulu supaya jangan jatuh ke kiri ya. Silakan. Mula-mula mobil berada pada titik 0. Lalu mobil bergerak maju ke titik 3. Karena operasinya penjelasan, maka arah mobil tetap ditambah dengan negatif 4. Ya. Maka mobil bergerak mundur sebanyak 4 kali. Terus? Sebanyak 4 kali dari titik 3. Iya. Coba di titik 3 dulu, baru mundur sebanyak 4 kali. Coba kita lihat. Coba. Ya, 1, 2, 3, 4. Oke. Sehingga dari hasil 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 1. Iya, benar sekali. 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 1. Terbukti dong? Teman-teman yang lain bisa melihat? Bisa, Pak. Iya, dari 3, dari mula-mula mobil ini, itu menurut Afra, mula-mula mobil ini dia berada di titik 0. Lalu dia maju 3 langkah. Iya, karena penjumlahannya di situ 3 ditambah negatif 4. Terus, karena operasinya penjumlahan, maka mobil dia arahnya tetap. Dia tidak berbalik arah, tapi dia arahnya tetap. Lalu, bilangan berikutnya ditambah negatif 4. Bilangan negatif di belakang, maka mobil ini mundur dari titik 3 yang semula ini terbukti. Dari titik 3 ini dia mundur 4 langkah, dia mundur 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Mobil ini berhenti di titik negatif 1. Benar sekali apa yang sudah didemonstrasikan oleh teman kita Afra. Baik, kita berikan aplaus dulu teman. Jangan terlalu tegak. Iya, jangan terlalu tegak. Masih semangat? Masih semangat? Masih. Oke, kita lanjut. Yang berikut. Silakan, Leli. Silakan, Leli. Yang teman-teman yang lain harap melihat lalu memahami. Terus sebentar, ketika giliran dari teman-teman yang lain pasti sudah pada lancar. Karena yang tampil pertama ini masih sangat sulit, Jadi tidak apa-apa, kita coba saja dulu, oke? Masih semangat, oh, kelompok 1. Jadi yang sasaran pertama ini kelompok 1, tidak menjadi masalah, oke? Iya. Sekarang teman Leli akan mendemonstrasikan soal nomor berapa? Nomor berapa? Silakan lihat di buku catatannya. Nomor berapa? Nomor 6 dan 7. Iya, 6 dan 7.
8 ditambah negatif 3. Terus 7-nya 7 ditambah negatif 6. Seperti itu. Benar? Benar. Pembagiannya seperti itu. Iya, tidak apa-apa. Silakan. Nomor 6 dan 7. Silakan, tidak apa-apa. Silakan. Mula-mula mobil berada pada titik nol. Oke. Lalu mobil bergerak maju sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Karena operasinya penjumlahan, maka arah mobil tetap. Terus ditambah. Lalu ditambah dengan negatif 5. Maka mobil mundur sebanyak 5 kali Dari? dari titik 6. Iya, jangan lupa. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Hasilnya di mana? Jadi hasil dari 6 tambah negatif 5 sama dengan 1. Iya, teman-teman yang lain bisa melihat bukti bahwa 6 ditambah negatif 5 itu sama dengan 1. Ini hasil demonstrasi dari teman Nelly. Iya. Teman-teman yang lain sudah perhatikan tadi? Ya, Pak. Sudah perhatikan? Ya, Pak. Iya. Jadi hasil dari 8 ditambah negatif 5. 6 tambah negatif 5 ya. 6 tambah negatif 5. 6 tambah negatif 5 sama dengan berapa? 1. Sama dengan 1. Iya. Mari kita berikan applause. Kita berikan tepuk tangan. Baik, soal yang berikut. Silakan. Teman Leli coba ke yang share sedikit ya, teman-teman yang lain bisa lihat. Silakan. Soal yang berikut soal nomor berapa, teman Leli? Nomor sabar. Nomor 6 ya, silakan. Soal nomor 6. 8 tambah negatif 3. Ya kan? 8 tambah negatif 3. Silakan. Yang lain perhatikan, yang lain coba perhatikan. Pada titik 0. Lalu mobil bergerak maju sebanyak 8 kali. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, yang lain perhatikan. Nah, terus Karena operasinya penjumlahan, maka arah mobil tetap. ya, Lalu ditambah negatif 3. ya. Maka mobil mundur sebanyak 3 kali. Iya. 1, 2, 3. Oke. Terus kesimpulannya. Jadi, hasil dari 8 tambah negatif 3 sama dengan 5. Iya. Hasil dari 8 tambah negatif 3 sama dengan 5. Iya, baik. Benar sekali. Mari kita berikan tepuk tangan. Silakan duduk, teman Leli. Iya, baik. Yang berikut, ya ini ketua kelas, ketua kelompok. Ya, minta maaf. Ini ketua kelompok juga. Silakan, ketua kelompok. Ketua kelompok, silakan jelaskan dengan saya. Nomor 9 dengan 10. Iya, ini nomor 9 dengan 10. Ya, coba perhatikan. Nomor 9 negatif 5 tambah 2. Nomor 10 negatif 4 tambah 6. Ini berbeda dengan soal dari teman-teman lain tadi yang ada di kelompok 1. Silakan. Mula-mula mobil berada pada titik 0. Karena bilangan abad merupakan bilangan negatif, Ya. maka mobil bergerak mundur menuju titik negatif 5. Oke, silakan. 1. Iya, di situ, di negatif 5. Terus. Arah mobil tetap karena operasi penjumlahan. Iya, arah mobilnya tetap karena operasinya masih penjumlahan. Ditambah dengan bilangan positif, maka mobil maju sebanyak 2 kali dari titik 5. Iya. Titik negatif 5, ya. Silakan. 2. Iya. Hasilnya? Sehingga hasil dari negatif 5 tambah 2 sama dengan negatif 3. Iya, benar sekali. Hasil dari negatif 5 tambah 2 sama dengan negatif 3. Iya. Kita berikan tepuk tangan dulu. Iya. Karena ini soal yang menurut Bapak Guru ini soal yang agak sulit sedikit karena terkecoh dengan
dia punya tanda negatifnya sudah di depan. Iya. Sementara dari tadi tanda negatifnya di belakang, ya tidak? Iya. Ini menjadi contoh juga untuk teman-teman yang lain sebentar. Iya. Silakan, soal nomor 2. Negatif 4 ditambah 6. Negatif 4 tambah 6. Silakan. Mula-mula mobil berada pada titik 0. Karena bilangan abal merupakan bilangan negatif, maka mobil bergerak mundur menuju titik negatif 4. Iya. Oke. Lanjut. Ditambah dengan bilangan positif 6, maka mobil maju sebanyak 6 kali dari titik 4. Iya. Titik negatif 4. Maju. Ya, maju. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya? Sehingga hasil dari negatif 4 tambah 6 sama dengan 2. Iya. Hasil dari negatif 4 tambah 6 sama dengan 2. Baik. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Iya. Sekarang kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil pekerjaan mereka. Iya. Mulai dari Rila, lalu diikuti dengan Afra, lalu Leli, lalu yang terakhir ketua kelompok. Baik. Mungkin ada pertanyaan untuk teman-teman kelompok 1 yang teman-teman kelompok lain tidak paham. Tidak ada? Tidak ada. Oke. Tapi kelompok lain siap tidak? Siap tidak? Sudah bisa. Karena kelompok lain mengikuti apa yang sudah didemonstrasikan oleh kelompok 1. Ya tidak? Hanya karena nomor soal dengan model soalnya berbeda. Ya tidak? Ya. Oke, baik. Bagaimana dengan kelompok 2? Sudah siap? Sudah siap? Ini hanya 3 orang. Sudah siap? Oke, baik. Sekarang sebelum lanjut, silakan kelompok 2 memperkenalkan diri dulu. Silakan berdiri sama seperti kelompok 1 yang dilakukan. Kami dari kelompok 2 ingin mendemonstrasikan cara penggunaan bilangan bulat dengan menggunakan alat peraga, yaitu mobil mainan dan jembatan garis bilangan. Ya. Perkenalkan, nama saya Andiani Kusintati. Perkenalkan, nama saya Kusintati. Perkenalkan, nama saya Federico Sino. Ya. Silakan. Baik. Jadi siapa yang akan mendemonstrasikan pertama? Stevin. Silakan Stevin. Sebelumnya Bapak Guru tanya dulu Stevin, ini untuk soal nomor berapa? Soal nomor 1 dan 3. Oke. 1 dan 3. 1, 2 dan 3. Iya. Bagus sekali. 1, 2 dan 3. 3 soal rangkap sekaligus. Silakan. Nomor 1, 5 ditambah 5. Silakan. Mula-mula mobil berada pada titik 0. Lalu mobil bergerak maju sebanyak 5 kali. Karena operasinya pembunuhan, maka arah mobil tetap. Iya, arah mobil Ditambah tetap. dengan 5, maka mobil bergerak maju sebanyak 5 kali. Sehingga hasil dari 5 tambah 5 sama dengan 10. Iya, baik sekali. Teman-teman yang lain bisa dengar dan bisa melihat tadi toh? Iya. Jadi soal yang pertama ini 5 ditambah 5. Iya. Jadi mula-mula mobil berada pada titik 0. Lalu mobil maju sebanyak 5 langkah atau 5 kali dari titik 0 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Terus karena operasinya penjumlahan, maka mobil ini tetap posisinya tetap. Lalu ditambah dengan 5 lagi, sehingga dia maju 5 langkah lagi dari titik 5 tadi. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5. Mobil berhenti di titik 10. Sehingga hasil dari 5 ditambah 5 sama dengan 10. Ya. Terbukti dengan menggunakan mobil mainan dan jembatan garis
bilangan. Oke, nomor 2. Sebelumnya kita berikan tepuk tangan dulu. Yang semangat, kita berikan tepuk tangan dulu. Ya. Mula-mula mobil berada pada titik nol. Lalu mobil bergerak maju sebanyak 4 kali. Karena operasinya penjumlahan, maka arah mobil tetap. Ditambah dengan 8, maka mobil bergerak maju sebanyak 8 kali. Sehingga hasil dari 4 tambah 8 sama dengan 12. Iya. Benar sekali, ya. Hasil dari 4 tambah 8 sama dengan 12. Iya. Teman-teman yang lain bisa melihat? Bisa. Oke. Sekarang lanjut soal nomor yang ketiga. Untuk nomor soal yang ketiga minta maaf. Ya. Mula-mula mobil berada pada titik nol. Lalu mobil bergerak maju sebanyak 15 kali. Iya. Terus sudah sampai di titik 15. Operasinya penjumlahan, maka arah mobil tetap. Ditambah dengan 4, maka mobil bergerak maju dengan 11 kali. Iya. Sehingga hasil dari 15 tambah 4 sama dengan 19. Oke, baik. 15 ditambah 4 sama dengan 19. Benar sekali. Iya. Jadi ini merupakan hasil presentasi dari teman kita yang pertama dari kelompok 2. Kita berikan applause sekali lagi. Sekarang peserta atau teman kelompok 2 yang berikutnya, Rendra. Silakan Rendra. Rendra berdiri dari samping Rendra ya. Ya, ini mobil. Silakan. Rendra akan kerjakan soal nomor berapa Rendra? 4, 5, dan 6. Yang pertama nomor 4 itu 4 ditambah negatif 3. Rendra? 4 ditambah nomor 4. 4 ditambah bukan. Minta maaf. 4, 5, 6. 2 ditambah negatif 6. Ya, silakan Rendra. 2 ditambah negatif 6. Mula-mula mobil berada pada titik nol. Ya. Lalu mobil bergerak maju ke titik 2. Ya, 1, 2. Oke. Karena operasi penjumlahan, maka arah mobil tetap. Ya. Ditambah dengan negatif, maka mobil bergerak mundur. Sabar, ditambah dengan negatif berapa? Negatif 6. Iya, maka silakan. Ditambah dengan negatif 6, maka mobil bergerak mundur. Ya, silakan. 5, 6. Oke. Lalu Maka sehingga hasil dari 2 tambah negatif 6 sama dengan negatif 4. iya, 2 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 4. Iya, baik. Jadi tadi Rendra sudah menjelaskan mula-mula mobil tersebut berada pada titik 0. Lalu mobil tersebut maju sebanyak 2 kali. Iya. Untuk bilangan pertama yaitu 2. Setelah itu, karena operasinya penjumlahan, maka arah mobil tetap. Iya, perhatikan ke sini semua, perhatikan ke sini. Arah mobil tetap. Lalu ditambah dengan negatif 6, maka mobil mundur dari titik 2 sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga dia berhenti pada titik negatif 4. Maka atau hasil dari 2 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 4. Kita akan lanjut. Nomor berikut 3 ditambah negatif 7. Silakan. Mula-mula Jangan terlalu tegang. Coba supaya teman-teman yang lain bisa lihat. Ya, silakan. Mula-mula mobil berada pada titik 0.
Nah, Lalu mobil bergerak maju ke titik 3. 1, 2, 3. Teman-teman yang lain perhatikan. Jangan berbisnis, perhatikan. Maka arah mobil tetap Ya, ditambah dengan negatif 7 sehingga mobil sehingga mobil bergerak mundur sebanyak berapa kali? 7 kali. Iya. Ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Sehingga hasil dari 3 tambah negatif 7 sama dengan negatif 4. Iya. Jawabannya sama dengan nomor 4. Iya. 3 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 4. Iya. Lanjut. Mula-mula mobil berada pada titik 0. Lalu mobil bergerak maju ke titik 4. Iya. Terus. Karena operasi bunyian, maka arah mobil tetap ditambah dengan negatif 8. Negatif 8. Maka mobil bergerak Mundur. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Maka mobil sehingga hasil dari 4 tambah negatif 8 sama dengan negatif 4. Iya, lagi-lagi negatif 4. Iya, baik. Benar sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk mereka. Sudah dengan semangat, berani hati mendemonstrasikan hasil pekerjaan. Tentunya pekerjaan yang sudah mereka diskusikan di dalam kelompok masing-masing. Oke, baik. Sekarang yang terakhir dari kelompok 2, silakan. Jangan membelakangi teman-teman. Nah, silakan. Ya. Mula-mula mobil berada pada titik 0. Lalu mobil bergerak maju ke titik 7. Ya. Ditambah dengan negatif, maka mobil bergerak mundur sebanyak 9 kali dari titik 7. Ya. Sehingga hasil dari 7 tambah negatif 9 sama dengan negatif 2. Oke. Iya. Baik. Hasil dari hasil dari 7 tambah negatif 9 sama dengan negatif? 2. Iya. Lanjut. Mula-mula mobil berada pada titik 0. Lalu mobil bergerak maju ke titik 8. Karena operasi penyimpangan, maka arah mobil tetap ditambah dengan negatif, maka mobil bergerak mundur sebanyak 11 kali. Sehingga hasil dari 8 tambah negatif 11 sama dengan negatif 3. Iya, benar sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk ketua kelompok 2. Iya. Baik. Mungkin cukup itu saja untuk kelompok 2 karena saya yakin bahwa kalian sudah memahami. Baik, kita lanjut ke kelompok 3. Nah, di kelompok 3 perwakilannya itu diwakili oleh ketua kelompok saja, ya. Kita diwakili oleh ketua kelompok saja, dan saya yakin dan percaya teman-teman kelompok 3 mereka sudah betul pasti memahami tentang penjumlahan karena soalnya hampir mirip-mirip, ya tidak? Iya, tidak ada perbedaan dalam penjumlahan bilangan bulan. Silakan ketua kelompok.
soal yang sudah diberikan kepada atau sudah dibagikan ke ketua kelompok. Silakan. Bila mobil berada di titik nol, karena bilangan abal merupakan bilangan negatif, maka mobil bergerak mundur sebanyak negatif 2. Iya. Terus. Arah mobil tetap karena operasi penjumlahan ditambah dengan bilangan positif 5 ditambah 5, maka mobil maju sebanyak 5 kali sehingga Maju. 2, 3, 4, 5. Oke. sehingga hasil dari negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Iya. Benar sekali. Negatif 2 ditambah 5 sama dengan negatif 3. Iya, silakan. Lagi satu soal saja. Iya. Mula-mula mobil berada di titik nol karena bilangan abal merupakan bilangan negatif, maka mobil bergerak mundur sebanyak positif 6. Negatif 6. Negatif 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Lalu Arah mobil tetap karena operasi penjumlahan ditambah dengan bilangan positif 4, maka mobil maju sebanyak berapa kali? Mobil baju sebanyak berapa kali? 4 kali. Iya, silakan. Oke. Hasilnya berapa? Hasilnya sehingga hasil dari negatif 6 ditambah 4 sama dengan 2. Iya. Negatif 6 tambah 4 sama dengan negatif 2. Iya. Baik, silakan Ibu. Oke. Bagaimana dengan kegiatan demonstrasi ini? Apa kalian sudah bisa semuanya? Bisa? Saya yakin kalian pasti bisa. Kenapa kita melakukan operasi penjumlahan dengan menggunakan alat peraga seperti ini? Itu agar kalian bisa memahami, kalian bisa memahami proses penjumlahan bilangan bulan. Dan terbukti ketika kalian melakukan demonstrasi, kalian bisa mengetahui, oh ternyata bilangan ini ditambah bilangan ini yang nilainya negatif, maka hasilnya seperti ini. Paham? Iya, jadi seperti itu. Baik. Selanjutnya, karena kegiatan demonstrasi kita sudah selesai, Bapak akan membagikan kepada kalian lembar kerja. Oke? Bapak akan membagikan kepada kalian lembar kerja. Nah, di dalam lembar kerja tersebut, sebentar, itu ada beberapa soal yang akan kalian kerjakan. Saya yakin kalian pasti masih semangat, ya tidak? Ya. Untuk itu, silakan ketua kelasnya angkat alat peraganya, lalu taruh di depan, lalu kalian pulang duduk lagi dan persiapkan diri untuk mengerjakan kerja. Bapak akan bagikan kerja. Ketua kelompok akan. Ya, masing-masing ketua kelompok. Silakan. Bapak akan berikan waktu kepada kalian untuk mengerjakan LK ini, yakni hanya 7 menit saja, ya? Iya. Jadi LK ini itu merupakan lembar kerja dalam bentuk kelompok. Jadi ini untuk kelompok 1. Iya. Silakan. Ini untuk kelompok 2. Silakan. Ini untuk kelompok 3. Iya, baik, silakan. Jadi silakan kalian ke dalam berdiskusi,
lalu kalian kerjakan lembar kerjanya. Baik, sebelumnya Bapak pinjam dulu. Ya, perhatikan. Ini judulnya ini lembar kerja peserta didik untuk pertemuan kita yang pertama. Dan setelah ini pasti masih ada lagi pertemuan yang kedua. Ya. Kamu buka di halaman, langsung buka di halaman yang keempat. Ya. Jadi soal penjumlahan bilangan bulan. Tapi sebelumnya di situ ada petunjuk untuk mengerjakan LKPD ini. Yang pertama, baca dan pahami LKPD berikut ini dengan saksama. Iya. Yang kedua, ikuti setiap langkah-langkah kegiatan yang ada. Yang ketiga, diskusikan dengan teman di dalam kelompok mengenai apa yang harus dilakukan dan tuliskan hasil diskusi pada tempat yang disediakan. Yang keempat, jika masih ada yang belum dipahami, silahkan bertanya kepada guru. Jadi itu 4 poin yang merupakan petunjuk LKPD. Nah, untuk itu Bapak berikan waktu mulai dari sekarang. Silakan kalian kerjakan soal yang ada di dalam LKPD, langsung dijawab di situ. Ya, untuk soal ceritanya langsung dituliskan jawabannya di bagian halaman terakhir. Untuk soal hitungan biasanya itu langsung kalian tuliskan di belakang sama dengan itu, ya. Ya, silakan kerjakan. Bapak beri waktu 7 menit mulai dari sekarang. Kalau ada yang masih belum paham, silakan bertanya. Iya, ini dia. Silakan kamu kerjakan dengan temanmu. Lalu untuk soal ceritanya kamu jawab di sini. Tulis besar jawaban, ya. Ya, di belakang ini jawaban untuk soal ceritanya. Ya, silakan kerjakan. Sabar. Nanti soal ceritanya, untuk jawaban soal ceritanya kamu tulis di bagian ini, ya. Jawaban, ya. Lalu untuk soal ceritanya kamu tulis di sini jawaban, ya. Untuk soal ini kamu jawab langsung di sini. Silakan. Kerja dengan teman, jangan ribut. Langsung saja kerja. Oke, baik, silakan kumpulkan. Ya. Hasil pekerjaannya, ketua kelompok langsung kumpulkan di meja Bapak Guru. Silakan. Ya. Waktu kita sudah pas 7 menit. Silakan. Silakan. Ya. Baik. Sekarang kalian dengarkan baik-baik. Kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada sore hari. Baik. Jadi anak-anak, ya, operasi hitung penjumlahan atau operasi penjumlahan bilangan bulan itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik itu di sekolah, di lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, salah satu contoh di lingkungan masyarakat pun di lingkungan sekolah, ketika kalian mau membeli sesuatu di warung atau di kios, misalnya Bapak ambil contoh, Sini mau membeli buku di kios, harga buku 5.000. Nah, uang yang Sini bawa 2.000 rupiah. Berarti di sini harus membutuhkan uang lebih untuk mencapai harga jual buku tersebut. Nah, dia harus membutuhkan uang berapa lagi? 3.000. Iya. Itu merupakan sebuah contoh sederhana yang berkaitan erat dengan operasi penjumlahan bilangan bulan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa pahami itu? Iya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan yang berkaitan dengan penjumlahan itu tentu ada kaitannya dengan operasi penjumlahan bilangan bulan yang kita lakukan di baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Nah,
itu dari tempat ini Bapak mau menyampaikan terima kasih kepada kalian karena kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Dan mudah-mudahan apa yang kita sudah pelajari, apa yang kita sudah atau kegiatan yang sudah kita lakukan itu dapat berguna bagi kalian, dapat bermanfaat bagi kalian untuk pertemuan selanjutnya atau untuk kegiatan selanjutnya yang berkaitan dengan operasi hidup seperti yang sudah kita lakukan tadi. Baik, kita sepakat, kita sudah pahami tentang operasi hitung bilangan bulat. Kalian sudah pahami? Atau ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat? Tidak ada? Tidak ada lagi, berarti kalian sudah mengerti. Sudah mengerti? Semangat sedikit. Sudah mengerti? Ya. Benar, sudah mengerti? Ya. Oke, baik. Untuk itu, kalau misalnya kalian sudah mengerti, kalian sudah pahami, dan Bapak yakin sekali bahwa kalian itu sudah memahami. Terbukti ketika kalian melakukan demonstrasi tadi, kalian sudah memahami penjumlahan bilangan bulat. Yang penjumlahan bilangan bulat, baik itu bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Nah, sebelum kita tutup kegiatan kita, tentunya dari tempat ini untuk mendalami materi yang telah kalian dapat, maka Bapak akan membagikan soal tes. Iya. Jadi kalian kerjakan soal tes, setelah itu kalian kumpulkan, lalu kita akhiri kegiatan pembelajaran kita. Bagaimana? Masih semangat? Masih, Masih semangat untuk mengerjakan soal tes? Masih, Pak. Oke, ya. Tidak banyak, soalnya tidak banyak. Bapak hanya mau menggali seberapa dalam pemahaman kalian terhadap materi yang kita sudah pelajari. Oke, Bapak akan membagikan soal. Ya. Ini dikerjakan secara individu, tidak boleh saling berdiskusi. Ini dikerjakan secara individu, paham? Dikerjakan secara individu, maksudnya kerja masing-masing. Kerja masing-masing. Tidak boleh itu teman masing bekerja, paham? Iya, sama. Bapak akan memberikan waktu karena soalnya ini tidak banyak. Bapak berikan waktu kalian 5 menit. Minta maaf, Bapak berikan waktu kalian 5 menit. Silakan tulis nama di atasnya. Oke, baik. Jadi silakan dikumpulkan karena waktunya sudah habis. Iya. 5 menit sudah habis, silakan dikumpulkan. Jadi ketua, ya silakan 1 orang atau 2 orang bantu Bapak dulu untuk mengumpulkan hasil pekerjaan kalian. Silakan. Iya. Tidak boleh menyontek, tidak boleh kesal teman atau memberitahukan kepada teman jawaban kalian. Ya. Itu satu. Silakan. Iya, baik. Sekarang, ya. Jadi untuk menutup kegiatan pembelajaran kita, dari Bapak meminta Kim, ya, Bapak meminta Kim untuk membawa kita dalam doa penutup. Silakan. Teman-teman yang lain silakan berdiri. Ya. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sepanjang kegiatan pembelajaran yang telah kami lalui bersama pada hari ini. Terima kasih atas kelancaran dalam kegiatan pembelajaran ini. Namun kami ikuti hari ini esok sepanjang dan segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Selamat siang untuk kita semua dan terima kasih banyak karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini.